So petang tuh saya direct call my husband bagi tahu kita pergi hospital. Sebab dekat area KK ni ada satu hospital yang dekat dengan kami, yaitu hospital wanita dan kanak-kanak KK. So saya pergi sana direct pergi emergency, and macam biasa dorang buat routine check up tuh, scan dan semua, dan dorang ada ambil macam sampel cecair yang daripada Faraj tu apa semua dan dorang check pregnancy test, and alhamdulillah ya memang positif. Tapi masa tu saya punya, untuk first pregnancy tu saya punya mual tu sangat teruk. Tapi for the second pregnancy ni saya boleh rasa macam saya punya mual tu macam tidak, tapi saya anggap benda tu biasa. So maybe kali ni mungkin pregnancy lain sikit, so saya tak fikir banyak pasal tu. Okay. Lepas saya masuk emergency tu, dokter tu bagi tahu mungkin ini adalah miscarriage. Tapi disebabkan saya tidak rasa sakit perut apa semua, dokter terus kontak pakar dekat bagian tingkat atas hospital tu dan bagi tahu apa semua. And masa tu kebetulan dia cek saya punya suhu, dia nampak macam saya demam. So 38 something ke 39. And dia terus, yalah musim COVID, so memang kamu tahu lah kena swab. And bila sudah swab tu and result negatif, tapi at the same time saya kena jumpa pakar. Pergi jumpa pakar dan dia buat scan yang lebih lanjut lagi, di mana dia scan melalui, dia ada dua jenis scan tau. Satu dia scan melalui perut yang scan biasa tu, and the second one dia scan daripada kita punya organ kewanitaan kita tu, dan dia scan daripada bawah, and dia cakap okay, sekarang kau punya kandungan masuk 5 minggu, supposed to be kita sepatutnya sudah nampak something melalui scan yang daripada bawah tu. Tapi dalam masa yang sama dia tidak nampak juga apa-apa langsung, cuma nampak yang saya punya rahim tu menebal, and itu a good sign lah. Itu maknanya kita punya rahim is ready for pregnancy. And selepas dia scan bagian bawah tu, dia bagi tahu okay, kita akan buat satu tes lagi, kita tengok sama ada kamu punya rahim tu sudah terbuka ataupun dia punya pintu tu masih tertutup. And dia buat pemeriksaan apa semua, and dia bagi tahu okay puan, kamu punya berita bagusnya, kamu punya rahim pintu dia masih tertutup rapat. It's good, dia cakap itu bagus, maknanya maybe tidak apa-apa yang tidak normal dengan pregnancy tu. Maybe cuma dia tidak nampak sebab salah satu mungkin saya salah kira saya punya period apa semua, and dia cakap okay, kita rasa semua okay lah, dia cakap. And waktu tu yang rasa lega and tahu sudah apa semua, maybe saya yang terlalu fikir. And dia cakap, dokter tu juga cakap pendarahan tu adalah biasa sebab dia adalah darah yang lama. Okay, waktu tu lega. Tapi masa tu saya terpaksa juga admit ward sebab bagian kawasan tempat saya tinggal nih, dia ada 4 case positif masa itu. So dorang mau tidak mau, dorang tidak boleh kasih lepas saya untuk balik rumah. And dorang terpaksa lah tahan saya sebagai suspek COVID. So itu sebenarnya sebab utama saya kena tahan. Dan macam yang kita tahu, prosedur dia adalah kita dapat 2 kali negatif daripada tes COVID tu baru kita boleh balik. So terpaksa lah saya kena tahan dalam 3 hari. Saya admit ward hari Isnin malam and swab pertama orang buat adalah hari Selasa tu 23 hari bulan, and dapat result negatif. And dorang besoknya lagi dorang swab lagi 1 kali, and second result pun negatif, alhamdulillah. Tapi masa tu 25 hari bulan 3 2021, di sanalah benda tu jadi makin teruk. Sepanjang saya di ward tu semua okay tau, tidak ada masalah. My pregnancy pun okay, dokter pun cakap semua okay. Sampailah 25 hari bulan, waktu tu sepatutnya saya boleh keluar sebab sudah dapat 2 kali tes swab negatif. Tapi masa tu pagi-pagi saya bangun jam 5 lebih pagi-pagi subuh, saya pergi tandas kencing macam biasa apa semua, and nurse tu pun buat rutin check up apa semua, cek BP. Lepas tu saya pergi toilet, saya balik pergi katil,
And masa saya duduk dekat katil, saya boleh rasa perut saya sudah start memulas. Dia punya memulas tuh sangat sakit, macam senggugut kita yang paling teruk. Siapa-siapa rasa senggugut tuh mesti boleh tahu macam mana rasa sakit dia. Tapi dalam pikiran saya, maybe saya punya perut tidak sehat, sebab malam tuh saya ada makan macam sup tom yum macam tuh. My husband antarkan, so pergilah toilet, buanglah air besar. Tapi masa buang air besar tuh, saya punya badan semua jadi sejuk. Bukan setakat jadi sejuk, dia rasa macam mau pingsan, rasa mual, muntah, semua ada. Tapi masa tuh saya tidak pikir teruk lagi, sebab masa tuh saya cuma paling teruk pun saya rasa mungkin adalah miscarriage. So saya pun balik lah, lepas dari buang air tuh pergi ke katil balik, duduk. Masa tuh dia macam rasa sakit perut tuh dia macam makin sakit, dan dia buat saya rasa sesak nafas dan rasa mau muntah. Dan bila duduk memang rasa pening mau pingsan. Jadi waktu tuh saya cuma baring tidur, coba untuk tahan tuh sakit. Sampailah ada satu nurse tuh tegur sebab saya punya muka jadi sangat pucat sudah masa tuh. And dia panggil dokter. Lepas tu dokter tu datang, and dia cek, dia tanya kandungan berapa minggu, and saya cakap 5 minggu masuk 6. And dia cakap dia dia akan buat scan. So dia buat scan. Pagi-pagi itu juga dokter perempuan tuh, saya ingat jam berapa tuh, mungkin dalam jam 9 pagi. Dia scan dan semua, dan dia tidak nampak apa-apa. Tapi bila dia tekan saya punya perut, saya rasa sakit betul. Dan dia buat scan daripada bawah tuh juga, dia cek lagi balik. Dan masa tuh dia memang tahu something wrong. Daripada muka dia pun saya boleh tahu something wrong. Dan last dia bilang, dia beritahu saya, oke puan, ini mungkin adalah ectopic pregnancy. Masa tuh pikiran saya tuh, the worst scenario pun adalah miscarriage, bukan ectopic. Tapi bila dia sudah cakap macam tuh, saya pun pasrah dan redo sudah masa tuh. Tapi dokter cakap itu cuma andaian saja, dia belum boleh confirmkan. Sampailah dia panggil lagi, ada satu lagi dokter pakar. And bila dokter pakar yang the second one datang, pakai tudung, and dia tengok scan saya tuh, and dia cakap, okay, it is an ectopic pregnancy, dan dia sudah pecah. Means pecah adalah waktu tu saya sedang mengalami pendarahan dalaman. So baby tu, kandungan tu sudah pecah dekat bagian tiup, and dokter pakar tu terus cakap, okay, kita ready kan untuk terpaksa buat emergency operation. Sebab bila kita punya kandungan luar rahim ini sudah pecah, dia sangat mengancam nyawa, sebab dia menyebabkan internal bleeding yang sangat teruk. Masa tu memang suntuk, memang kena operate emergency. Dan waktu tu nurse tu sudah tahu apa semua, dia orang terus tukar saya punya baju, pergi baju pembedahan and everything, ready kan untuk kasih untuk operation. Dan dia suruh tidak minum atau makan apa-apa pagi-pagi tuh. Dan saya tidak ingat masa tu memang sudah sesak nafas, makin lama makin sesak nafas, so bleeding di dalam kan. And after that, saya tidak ingat jam berapa saya kena tolak pergi operation room, pergi OR. Dia bagian tingkat atas lagi daripada hospital tuh. And last yang saya tahu, saya tanda tangan surat and everything. Bila sudah tanda tangan, saya kena bius, dan itu saya tidak ingat apa-apa, sudah blackout pengsan oleh bius. And last, saya bangun masa tu lepas operation, sedar waktu tu maghrib petang sudah. Dan saya tengok, ialah macam biasa tengok, rasa memang ada rasa sakit sikit lah masa operation tu. And masa bangun tuh, saya rasa bersyukur lah, sebab orang bilang masih dibagi peluang lagi untuk bernafas.
sebab kita nggak tahu apa-apa pun boleh jadi masa operation tuh, sebab dokter itu sendiri sudah cakap masa dia scan yang sebelum operation tuh dia cakap banyak darah beku sudah di bagian dalam dan kemungkinan besar kita terpaksa potong salah satu tube yang pecah. Waktu itu memang saya tidak pikir apa-apa, yang penting rasa sakit tuh hilang saja. And alhamdulillah operation pun berjalan lancar, tapi sekarang nih saya terpaksa jaga makan and everything sebab one of my tube tuh sudah kena potong. Saya punya bagian kanan, tube sebelah kanan paksa dipotong, tapi still boleh mengandung, don't worry. Rezeki itu semua dari Allah, jangan risau. Oke, itulah saya punya pengalaman ektopik. Apa yang saya boleh cakap adalah dia punya simptom yang saya alami, salah satu yang saya beritahu tadi is bleeding lah, itu saja yang saya rasa. Tapi mungkin ada banyak lagi simptom lain yang kamu boleh, saya rasa better kamu tanya dengan dokter sendiri lah. Tapi apa yang saya tahu, kalau biasanya ektopik nih dia ada simptom, salah satu bleeding. Dan bleeding tuh biasanya darah yang sudah lama tuh dia punya darah yang keluar. Yang second adalah rasa sakit bagian kiri atau kanan perut. And salah satu lagi dia punya, mungkin kalau melalui ujian darah dia punya HCG level ataupun kita punya hormon mengandung tuh kurang daripada orang yang mengandung normal. Dan sebab itu juga kenapa saya punya tes tuh dia tidak seterang, dia punya line tuh tidak terlampau terang macam orang yang 4 atau 5 minggu mengandung. Sewaktu itu sepatutnya hormon sudah tinggi, hormon mengandung sudah tinggi. Itu salah satu lah simptom. Yang lain tuh cuma boleh tahu kalau kita pergi scan lah. Tapi yang salah satu yang hari itu dokter cakap memang 5 minggu sepatutnya sudah boleh nampak kantung. Tapi masa scan 5 minggu tuh melalui scan bagian bawah tuh dokter cakap tidak nampak apa-apa. Itu pun salah satu tanda juga sepatutnya. Tapi don't worry, kalau kamu tidak bleeding jangan risau. Mungkin kamu salah kira kamu punya haid atau apa-apalah. Tapi apa-apa yang tidak normal kamu rasa pas kamu punya pregnancy, saya advise untuk terus pergi hospital. Jangan tunggu, sebab ektopik nih dia memang susah untuk di take awal. Melalui scan kadang-kadang dia susah untuk detect. Dan jangan jadi macam untuk saya punya situasi dia sudah pecah and one of my tube terpaksa kena potong. Dan kamu kalau macam itu simptom, ini pula bahagian apa sebab boleh jadi ektopik. Saya tidak tahu, saya tidak google sebab saya tidak mau cari sumber-sumber yang susah untuk dipercaya. Dan saya pun tidak cakap apa-apa, saya lupa tanya dengan dokter apa yang sebenarnya boleh menyebabkan ektopik. Tapi yang saya tahu adalah satu, ketidakseimbangan hormon di badan kita. Dengan second adalah sebab kita telur tuh tidak sehat ataupun dia kurang cergas lah untuk dia bergerak pergi rahim dan dia melekat dekat kita punya tube. Itu dua benda yang saya tahu lah. And yang lain-lain tuh kamu boleh tanya dokter ataupun mungkin boleh google, tapi jangan terlalu percaya dengan google kau. Kamu betul baca artikel yang memang daripada dokter. And itu adalah penyebab. Merokok pun salah satu penyebab juga sebenarnya. Oke, itu adalah dia punya penyebab lah. And apa lagi? Bila kamu boleh mengandung selepas ektopik. Hari itu saya sudah tanya dokter, and dokter tuh cakap after 6 months kamu boleh sudah mengandung balik, tapi better tunggu sehingga 1 tahun baru kamu boleh mengandung balik. It's orang bilang lagi bagus lah, tunggu lagi lama lagi bagus, macam itulah dokter tuh cakap. Tapi saya tanya adakah risiko untuk ektopik lagi tuh balik, dia cakap ya, dia bilang risiko tuh tinggi sedikit lah untuk saya
mengalami ectopic lagi, sebab ini pengalaman pertama kan, the second one kita nggak tahu. So itulah saya punya pengalaman ectopic pregnancy. Dan saya minta maaf kalau ada kekurangan dalam video ni, ataupun mungkin ada maklumat yang saya tidak bagi tahu kamu, ataupun ada yang tidak betul. Sebab saya bukan doktor, saya cuma cerita daripada pengalaman saya sendiri dan apa simptom yang saya alami sendiri. Sebab setiap orang tuh lain-lain. Ada orang yang dapat tahu awal ectopic pregnancy ini bagus, sebab dorang tidak perlu operation, dorang tidak perlu potong tiup, ataupun tidak perlu buang dorang punya ovary. Dorang cuma perlu ambil ubat saja untuk mungkin untuk kasih keluar kandungan tuh, itu saja. Tapi untuk saya punya case nih, dia lambat detect dan dia sikit lagi, bukan lagi sikit, memang mengancam nyawa sudah, sebab internal bleeding yang sangat teruk. Dan alhamdulillah nasib waktu tuh saya masih di hospital, dan dokter pun ambil langkah yang sangat, orang bilang langkah, orang terus direct hantar pergi OR, and pembedahan pun alhamdulillah berjalan lancar. So sekarang nih kamu doakan saya cepat sembuh, dan semoga ada rezeki lagi untuk menimang cahaya mata yang seterusnya. Jangan risau, bila kita punya tiup salah satu tuh dipotong, tidak semestinya kita tidak boleh mengandung langsung. Semua tuh rezeki semua daripada Allah, insyaallah. Cuma mungkin peratusan untuk kita punya peluang mengandung tuh lagi rendah sedikit, mungkin 80% daripada perempuan-perempuan yang ada 2 tiup yang sehat. Tapi jangan risau, doa banyak-banyak, tawakal banyak-banyak, minta dengan Allah, insyaallah. Kalau rezeki ada juga, tapi impact dari segi emosi, fisik, emosi dan dengan psikologi tuh, itu nanti saya akan share dengan kamu. Sebab sekarang nih saya masih lagi struggle sedikit dengan emosi. Orang cakap emosi kehilangan lah orang bilang kan. Tapi itu nanti saya akan share. Mungkin saya akan buat collab dengan salah satu saya punya kawan, dia ustazah, dan mungkin dia boleh bagi kita satu penerangan yang macam mana kita boleh handle kita punya emosi, kita punya psikologi impact daripada kita punya kehilangan tuh. Mungkin semuanya kita kena orang bilang merawat dengan cara yang berbeza, yaitu dengan dekatkan diri dengan Allah. Mungkin ada sebab kenapa kita dibagi ujian macam ni, ada sebab kenapa Allah mustahil dia bagi kita ujian yang kita tidak boleh handle. Yang kita perlu buat cuma kuatkan kita punya mental, kita berdoa banyak-banyak, dan kita perbetulkanlah ibadah kita selagi kita masih ada peluang. Oke, itu saja saya punya perkongsian hari ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan kalau ada apa-apa mau tanya boleh komen di bawah.